warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali taklim kepada guru kita Kiai Haji Imam Wahyudi, yang mana jadwal sebelumnya Kiai emang punya dulu tanda-tanda tadi. Alhamdulillah berhenti. Alhamdulillah, kita doakan buat guru kita biar sehat walafiat, panjang umur. Insyaallah beliau Desember mau berangkat umroh Kiai. Barang Ustaz Romboni, barang Ustaz Anissa di sahabat rombongan. Kita doakan mudah-mudahan Allah beri kesehatan serta lancarkan dari pergi sampai pulang balik ke Indonesia. Ya Rabbal Alamin. Marilah kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan pengajian pada malam hari ini membawa keberkahan serta mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli nisa'i wa ila ahmadin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa adim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika 'ala sayyidi barik as'adil arbi wal ajam wa imamit taibat wal haram wa tarjumani bil lisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mustafa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita bacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada arwah almarhum dan almarhumah, orang-orang tua kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada seluruh wakaf daripada mushola ini, mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kesalahannya diampuni, dan juga kita yang masih ada mudah-mudahan Allah jaga diri kita, Allah berikan kesehatan yang sempurna. Kita doakan saudara-saudara kita, sanak famili kita, atau orang-orang tua kita yang masih ada saat ini terbaring lemah, dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan yang sempurna, dan mudah-mudahan kita yang saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat diberikan rezeki yang barokah, berlimpah, berkah di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa khususan liman hadzal kitab wa ala mana wal astamuna shalih wa ila khardin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus mushola Baitus Shalihah, akhina fillah, Ustaz Maulana, Bapak RT, para tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan sore hari ini masih memberikan nikmat sehat wal afiat sehingga kita dapat melaksanakan hak yang Allah kewajibkan kepada kita, yakni sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan sholat yang baru saja kita dirikan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang saat ini hadir di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, buyutin min buyutillah, saat-saat yang mustajabah bainal maghrib wal isya'i. Mudah-mudahan hajat-hajat kita senantiasa diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kita masih dalam rangkaian pembahasan kitab Fawaidul Mukhtar. Memang minggu-minggu yang lalu kendala kita tidak bisa hadir karena situasi dan kondisi cuaca, tapi alhamdulillah pada sore hari ini Allah izinkan kita untuk kembali hadir taklim setiap malam Sabtunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumi wa bikum fid daraini amin. Wa qala radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ta'ala yaqulu inni la ahimmu bi ahli al-ardi azaban. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtar atau kitab-kitab yang lain ada hadis kursinya Allah Subhanahu wa taala yang redaksinya langsung
bi ahlil ardi azaban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni la ahimmu bi ahlil ardi azaban. Sesungguhnya aku ini udah gregetan. Sesungguhnya Allah sudah gregetan, udah gemes gitu. Tahu gregetan? Gemes, ya. Kalau ada bocah lucu pipinya tembem, ya kita gemes banget. Ya, jangankan bocah, sama bini kita ya kita gemes banget. Tapi ini yang gemes, yang gregetan Allah. Gemesnya ini Allah, gregetannya ini Allah, murkanya ini Allah. Bi ahlil ardi azaban, kepada penduduk bumi. Allah gregetan, Allah gemes ngelihat tingkah laku manusia-manusia yang berada di muka bumi ini. Bi ahlil ardi azaban, saking gemesnya, saking gregetannya, Allah pengen lemparkan itu azab. Allah akan timpakan itu azab kepada siapa? Kepada penduduk dunia ini. Masya Allah. Allah kalau udah marah, ya kayak kemarin atau itu. Kemarin apakah dia murkanya Allah atau teguran? Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang kita rasakan getarannya di Jakarta dan saudara-saudara kita yang berada di daerah Cianjur dan sekitarnya. Apakah itu teguran atau ujian? Wallahu a'lam. Tapi kita meraba diri kita. Kenapa? Allah pengen marah kepada penduduk bumi ini. Tapi ketika Allah pengen marah, tiba-tiba Allah kagak jadi. Ya, Allah mau marah kepada penduduk bumi ini, Allah pengen timpakan itu azab. Tapi ternyata azabnya Allah ini, marahnya Allah ini, murkanya Allah, Allah tahan. Nggak jadi tuh. Kayak begini, kita lagi marahin anak kita nih, lagi marahin anak kita, kesel banget, itu marah udah sampai mana nih, ya, tenggorokan dah. Tiba-tiba kita lagi mau marahin, Pak RT datang ke rumah. Kira-kira jadi gak marahin tuh anak? Jadi gak? Karena kenapa? Karena ada Pak RT, ya, pejabat yang rendah, tapi kita hormati. Marah udah banget tuh, kita pengen marahin tuh anak. Nah, inilah datang Pak RT, Waalaikumsalam, nggak jadi tuh marahin anak. Allah juga begitu Pak, udah gregetan ngelihat di akhir ardi, penduduk dunia ini, penduduk bumi ini, nggak jadi tuh Allah marah. Kenapa Allah nggak jadi marah? Ada 3 sebab. Nah, nih kita bersyukur nih. Ada 3 sebab kenapa Allah nggak mau marah. Yang pertama, fa'idza nazartu ila ummah. Ya, fa'idza nazartu ila ummari. Ya, Allah mau marah nggak jadi kenapa? Karena Allah melihat ada segolongan manusia yang kumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar kumpul doang, bukan sekedar kongkok doang, tapi dia menghidupkan rumahnya Allah, baik masjid maupun mushola. Dia makmurkan itu mushola, itu masjid. Bukan sekedar itu masjid dibagusin doang, bukan sekedar mushola itu dibikin doang, tapi dimakmurkan dengan apa? Dengan zikir dan pengajian-pengajian yang ada di dalamnya. Allah pengen marah kali jadi. Makanya kita bersyukur masih banyak taklim-taklim, masih banyak majlis-majlis zikir dan sholawat yang ngapain? Yang meredam murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya azab itu Pak bisa ditahan, ya, murkanya Allah itu bisa kita tahan. Kepada siapa kita harus minta? Kepada yang pengen murka Allah tuh. Dengan cara bagaimana? Taubat. Taubat bagaimana? Kalau bisa taubatan nasuhiyah, taubatan nasuha, iya, taubat nasional. Dulu tahun berapa tuh ada taubat nasional? Ya. Jadi bukan kita cegah apa namanya banjirnya, tapi apa? Kita cegah siapa yang melakukan ini banjir. Siapa? Ya Allah.
sebanyak mungkin. Nggak jadi tuh Allah mau marah. Kenapa? Allah malu, Pak. Allah malu saat ingin menimpakan azabnya ada orang yang sedang berzikir segolongan manusia. Faiza nazartu ila umari, segolongan manusia yang sedang berzikir, segolongan manusia yang memakmurkan rupanya Allah Subhanahu wa taala, Allah malu ditahan tuh azabnya. Ya, dalam hadis kursi yang lain ada 3 juga. Sama. Ya, kemarahan Allah tertahan. Kenapa? Gara-gara masalah yang 3. Apa itu? Banyaknya binatang yang melata mencari makan. Sekarang udah mulai berkurang. Kalau dulu tahun 80-an, tahun 85, Masya Allah, Jakarta banyak pohonan, bener gak? Ya, itu yang namanya binatang-binatang, burung, bajing, ya, pada lompat sini enak banget lihatnya tuh, benar. Tapi sekarang bisa kita hitung. Itu bayi paling kita lihat cuma udah. Burung juga bisa kita lihat cuma begitu doang. Apakah burungnya di kandang? Bukan. Ya. Binatang-binatang melata yang lompat sini itu masih mencari makanan, Allah memarah nggak jadi. Apalagi banyak orang-orang tua yang bangun di tengah malam. Bangun di tengah malam ngapain? Bangun di tengah malam, ya bukannya dia nonton bola, kan? Lagi nonton bola nih ya. Ya, lagi nonton bola apa? TV mati. TV mati. Bangun di tengah malam ngapain? Dia sujud, dihampar itu sajadah, dipanturkan itu istighfar. Allah mau marah aja. Kenapa? Ada sekelompok orang tua, ada orang tua yang sedang minta ampun, istighfar kepada Allah. Allah memarah nggak jadi itu. Makanya kita bersyukur sama orang-orang yang bangun di tengah malam untuk tahajud. Bersyukur Pak kita. Ya, Allah jaga ke tempat kita, Allah jaga ke kampung kita dan sebagainya. Allah bersyukur, kita bersyukur. Apalagi ya, semasih anak baik yang menyusu, semasih anak baik yang apa? Yang menangis di tengah malam, ya, semasih banyak anak bayi yang menangis bahkan menyusu. Ini kalau banyak anak bayi yang menangis, Pak, azab Allah berkurang di tengah malam. Ini 3, ya, makanya kita bersyukur sama Allah, ya. Walaupun kita cuma sesaat pada maghrib isya selesai, ini juga meramaikan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kita duduk mengkaji ilmunya Allah dan lain sebagainya. Kemudian taklim-taklim yang lain, kita zikir, ya, zikir yang keras maupun zikir yang asghar maupun yang kecil dan sebagainya. Allah mau marah nggak jadi. Tiap malam Jumat mungkin di sini baca ratib, ya, ratib al-haddad, al-atom itu, ya, amalan-amalan orang terdahulu kita baca. Itu manfaat ratibul haddad, Pak, luar biasa. Manfaat ratib yang langsung dijasakan oleh ulama-ulama terdahulu, ya, yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, itu dibaca bukan saat orang mau berangkat haji doang atau umroh. Ini jangan salah, ya, jangan salah kalimat. Lu pernah masih maswaan dulu tuh, masih remaja dulu. Setiap malam Jumat baca ratib, dulu omelin. Ya, apa baca ratib? Ratib ini dibaca pada saat orang mau berangkat haji. Salah. Ya, baca ratib ini kapan punya dibaca kapan aja, nggak mesti datangnya mau berangkat haji atau umroh. Baca tuh pada maghrib. Ya, saya baca habis maghrib. Ya, nggak sampai 2 jam ya sekolahnya. Nggak sampai baca ayat tuh, nggak hafal, pegang. Ya, kenapa? Manfaatnya besar buat siapa? Satu buat diri kita, kemudian buat keberkahan itu rumah, keamanan dan lain sebagainya. Ya kan? Ya, daripada kita setel itu RCTP, bola macam-macam, nah, ya kan? Jam berapa bola tuh? Ngalim udah mulai. Ini ada, itu ada. TV mati, di bela-bela itu beli itu. Di apaan? Ya. Ya, beli netboxnya tuh dibela-bela itu. Ya, tapi giliran zikir, ayo, ya, silakan kayak gitu, nggak apa-apa. Tapi zikir jangan dilupakan. Ya. Kenapa? Berkahnya rumah itu, ya, dengan sholat, dengan baca Al-Quran, tambahin apa? Dengan zikir. Yang kita mampu, yang kita bisa, udah aktif kalau ada yang pegang aja tuh. Ya. Atau baca Quran silakan. Ya, mau 1 ain.
ya mau 1 juz silakan. Kenapa? Ini zikir kita. Jangan sampai lisan kita kering, nggak pernah menyebut nama Allah.